asasi manusia, terutama perlakuan terhadap perempuan. Namun dia tidak bisa menyuarakan haknya karena tidak ada yang bisa membantunya. Lalu suatu hari dia melihat segerombolan mahasiswa yang sedang berdemo di area kampus. Bahkan mereka sampai rela mogok makan supaya suara mereka didengar oleh pihak kampus. Justin yang melihat segerombolan pendemo itu bisa membantunya untuk menyuarakan hak manusia dengan ikut dengan mereka. Apalagi Justin tampak tertarik dengan pemimpin yang bernama Alejandro. Namun sayang, Alejandro sudah memiliki kekasih. Dalam sebuah mata kuliah, Justin mendapat pelajaran kalau masih ada kehidupan pribumi yang melakukan sunat tradisional pada perempuan. Justin menganggap sunat tradisional itu tidak layak dilakukan karena menyakiti. Justin mencoba memberikan pendapat, tapi sang dosen tidak bisa banyak membantu. Tapi tampaknya seorang mahasiswa bernama Jonah tertarik dengan keprihatinannya dan mengajaknya untuk bergabung dengan komunitas yang dipimpin oleh Alejandro. Jonah bilang kalau Alejandro yang mengajak Justin untuk ikut bergabung. Namun Justin tidak begitu tertarik dan akan mempertimbangkannya. Justin punya seorang ayah yang bekerja di PBB. Meskipun begitu, ayahnya juga tidak banyak membantu menyuarakan pemikiran Justin. Lagi pula hubungan mereka juga tidak begitu dekat semenjak ibunya meninggal. Justin akhirnya memutuskan untuk ikut gabung dalam komunitas yang dipimpin Alejandro. Di sana mereka membicarakan sebuah suku pedalaman Amazon yang saat itu sedang terancam habitatnya karena wilayah mereka akan dijadikan pabrik di atas tanah mereka. Sebuah warganya akan dimusnahkan. Alejandro mengajak mereka untuk beraksi melawan para pekerja rakus itu supaya bisa menyelamatkan suku pedalaman. Justin lalu bertanya bagaimana mereka bisa menghentikan aksi para pekerja itu. Dia tidak bermaksud membuat Alejandro tersinggung dengan pendapatnya yang sedikit lelucon. Alejandro yang tampak serius lantas menyuruh Justin untuk pergi dan meninggalkan komunitas karena menganggap ini lelucon. Esoknya Justin menemui Alejandro kembali dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia ingin bergabung dengan Alejandro untuk membantu menghentikan para pekerja yang akan membangun pabrik di atas tanah milik pedalaman Amazon. Alejandro mengatakan kalau perjalanan mereka mungkin akan berisiko, tapi Justin sudah siap dan tetap ingin ikut. Alejandro sudah menyiapkan rencana ini sejak lama. Mereka akan menghentikan para pekerja itu dengan merekamnya dengan handphone dan menyebarkan di internet supaya semua orang bisa tahu keburukan mereka. Mereka akan dibantu oleh satelit untuk bisa mentransmisikan sinyal HP di tengah hutan. Itu semua berkat Alejandro yang punya beberapa kenalan yang bisa membantu aksi mereka. Akhirnya hari yang ditunggu telah tiba. Namun Justin tampaknya tidak diberi restu oleh ayahnya karena ayahnya tidak yakin kalau aksi mereka itu mudah. Bahkan teman sekamarnya pun juga ragu apa yang akan dilakukan Justin dan komunitasnya itu. Namun Justin sudah siap dan memutuskan untuk pergi. Mereka terbang ke Peru lalu dilanjutkan menggunakan pesawat kecil. Mereka akhirnya sampai di sebuah kota dan membicarakan rencana yang akan mereka lakukan. Alejandro kembali mengingatkan anggotanya kalau aksi mereka ini bisa saja berujung fatal. Dia meminta jika ada yang tidak siap dipersilakan untuk mundur. Tapi tampaknya semuanya sudah siap dengan risiko yang akan mereka terima nantinya. Hari itu juga mereka pergi menuju lokasi hutan menggunakan perahu kecil. Di tengah-tengah perjalanan mereka melihat seekor macan tutul hitam yang sedang bersantai sambil memperhatikan mereka. Alejandro bilang kalau itu adalah pertanda baik. Dan akhirnya sampailah mereka di tujuan. Dengan cepat mereka bersiap-siap dan memakai setelan yang sama dengan para pekerja itu. Barang-barang tidak ada yang boleh dibawa, hanya beberapa saja. Mereka juga menggunakan topeng demi menyamarkan identitas. Sampai di lokasi pembangunan mereka masing-masing mengambil rantai dan gembok untuk melancarkan aksi mereka. Mereka akan mengikat tubuh menggunakan rantai tersebut di bulldozer milik pekerja. Namun sepertinya tidak berjalan mulus pada Justin. Gemboknya tidak bisa terkunci yang membuatnya jadi panik. Mereka mulai berteriak dan merekam sambil meminta keadilan untuk suku Yahes yang menetap di hutan itu. Sementara itu Justin masih panik karena gemboknya tidak bisa terkunci. Tak lama sekelompok orang dengan senjata datang dan menangkap Justin yang tidak terkunci. Salah seorang pria mengancam jika dia akan menembak Justin jika terus merekam. Tapi Alejandro bahkan tidak peduli dengan Justin. Dia malah menyuruh pria itu untuk menembaknya. Tapi akhirnya para pria bersenjata itu mundur karena takut kalau aksi mereka dikecam seluruh dunia karena sudah terekam. Justin dan yang lainnya dibawa untuk kembali ke negara mereka.
Tapi tampaknya Justin masih shock atas kejadian tadi karena bisa saja dia terbunuh karena tindakan Alejandro yang tidak peduli dengannya. Dia bahkan enggan berbicara dengan Jonah karena kesal. Tak lama setelah itu, pesawat mereka mengalami gagal mesin dan terbakar. Pilot kehilangan kendali, satu persatu para mahasiswa ke dalamnya terlempar keluar. Begitu juga dengan teman Alejandro yang telah membawanya ke hutan Amazon tersebut. Lalu salah satu mahasiswa melihat ada seorang yang mendekati mereka. Saat didekati, sebuah anak panah menembus lehernya. Mereka adalah suku Yahes yang tinggal di pedalaman hutan Amazon. Satu persatu para mahasiswa dibius menggunakan senjata suku Yahes, termasuk Justin. Bangun-bangun mereka sudah berada di dalam perahu yang mengarah ke pemukiman suku Yahes. Sampai di sana mereka langsung disambut oleh suku Yahes. Mereka melihat banyak kepala manusia yang tertancap di ujung tombak. Lalu seorang wanita dari suku Yahes yang tak pakai kepala suku mendatangi mereka dan mengecek mereka satu persatu. Setelah itu, Justin dan yang lainnya dimasukkan ke dalam kurungan, tapi tidak dengan Jonah. Jonah dipersiapkan untuk menjadi santapan siang itu. Satu persatu bagian tubuhnya dipotong lalu dimasak. Siang itu suku Yahes berpesta menyantap makanan gendut. Sementara Justin dan yang lain pasrah karena tidak ada yang bisa menolongnya. Di tengah-tengah hutan tanpa adanya sinyal. Saking paniknya, salah satu mahasiswi tidak kuat menahan berak yang membuatnya berak di tempat. Malamnya, Daniel mencoba mencari jalan keluar dan membuat rencana. Tapi Alejandro malah mengatakan jika mereka ingin bertahan, mereka harus diam di sana sambil menunggu. Perkataan Alejandro tersebut membuat yang lainnya semakin pasrah dan kehilangan semangat. Di sini, Alejandro mengaku bersalah atas tindakannya mencegah para pekerja itu. Semua itu telah direncanakan oleh Alejandro dan teman yang bernama Carlos. Dia hanya ingin membuat komunitas mereka semakin besar dari tindakan yang mereka lakukan tadi. Dan itu berhasil. Seluruh dunia melihat dan membuat komunitas mereka menjadi terkenal. Bahkan dia sebenarnya tidak peduli dengan penduduk asli Amazon. Yang dia pikirkan hanya uang dan komunitasnya. Cepat atau lambat, pribumi itu akan musnah karena perkembangan zaman. Mereka semakin kesal dengan pernyataan Alejandro. Alhasil salah satu mahasiswi bernama Samantha mencoba keluar tapi dia ketahuan dan dibius. Esoknya, Justin dan dua mahasiswi lainnya dibawa keluar untuk menemui sang kepala suku. Celana mereka dipelorotin dan dicek keperawanan masing-masing. Mahasiswi itu berteriak menahan sakit karena serabi lembut mereka diobok-obok menggunakan benda tajam. Saat giliran Justin, darah menetes keluar dari dalam. Lalu kepala suku mengangkat tangannya seraya memberitahukan kalau Justin masih wanita yang perawan. Mereka menganggap wanita yang masih perawan adalah wanita suci. Justin lantas dibawa ke dalam rumah kepala suku, sementara Samantha kembali mencoba untuk kabur dan mencari bantuan. Mereka berhasil mengalihkan perhatian dan membuat Samantha berhasil kabur. Samantha berlari dan masuk ke dalam perahu. Sementara Justin dikembalikan ke dalam kandang dengan tubuh yang sudah dilumuri semacam lumpur, sebagai tanda kalau dia adalah perawan yang ada di desa. Lalu mereka diberi makan. Dengan lahapnya mereka makan daging yang mereka kira itu adalah daging babi. Tapi salah seorang mahasiswi menyadari kalau itu bukanlah daging babi. Dia melihat bekas kulit yang ada tatonya. Dia sadar kalau tato itu milik Samantha. Ternyata Samantha tidak berhasil lolos. Mahasiswi itu lantas memecahkan mangkuknya dan langsung menggerek lehernya sendiri. Dia lebih baik mati daripada harus tersiksa menjadi tawanan. Melihat temannya tewas, salah satu mahasiswa yang bernama Lars punya ide. Dia memasukkan sekantong ganja ke dalam mulut temannya itu. Dia tahu kalau temannya itu bakal jadi santapan. Dengan begitu, para suku akan memakan daging yang sudah terkontaminasi dengan ganja supaya mereka jadi teler. Dan benar saja, hampir seluruh warga desa teler akibat ganja tersebut. Akhirnya, Justin dan yang lain punya kesempatan untuk kabur. Tapi Alejandro berulah lagi. Dia menancapkan panah bius ke Lars supaya Lars tinggal bersamanya di sana. Saat Lars terbangun, dia diserbu para warga dan dimakan hidup-hidup. Sementara Justin dan Daniel kembali ke lokasi jatuhnya pesawat untuk mencari GPS. Tapi mereka ketahuan dan kembali ditangkap. Justin ditelanjangi dan dipersiapkan untuk ritual dengan menghilangkan keperawanannya. Sedangkan Daniel diikat di lumuri semacam getah yang membuatnya